Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Nafil, si anak Bollywood. Hari ini aku bakal, setelah kemarin bahas Kuch Kuch Hota Hai, hari ini aku bakal bahas tentang universe lain dari Shah Rukh Khan dan Kajol. Itu judul filmnya Kabhi Khushi Kabhi Gham. Jadi dulu waktu kecil, selain nonton Kuch Kuch Hota Hai, aku juga nonton Kabhi Khushi Kabhi Gham di TV bareng keluarga. Ini tuh filmnya juga disutradarai sama Karan Johar. Selain Shah Rukh Khan sama Kajol, film ini juga dibintangi sama Kareena Mukerji, Hrithik Roshan, ada Amitabh Bachchan sama istrinya. Jadi memang filmnya cukup dibintangi sama nama-nama besar. Jadi nggak heran kalau meledak. Kabhi Khushi Kabhi Gham ini tuh nyeritain tentang Rahul, namanya sama lagi kayak di Kuch Kuch Hota Hai. Rahul itu Shah Rukh Khan, yang dia tuh ceritanya anak angkat di keluarganya Amitabh Bachchan, di keluarga kaya raya. Nah nih, film India Bollywood nih ya mirip kayak drakor gitu. Kalau orang kaya tuh harus kaya banget. Ini ceritanya Amitabh Bachchan tuh orang kaya banget gitu. Terus dia dulu tuh belum awal menikah tuh nggak punya anak gitulah. Terus akhirnya mengangkat anak si Rahul ini, si Rahul yang diperankan sama Shah Rukh Khan. Jadi aku ingat banget dulu pas nonton film ini bareng ibu aku di TV gitu. Ini tuh sebenarnya kayaknya ratingnya buat 16 tahun plus ya. Ada salah satu lagu yang di situ dinyanyiin sama Kajol sama Shah Rukh Khan, judulnya Suraj Hua Madam. Di situ tuh adegan mereka tuh seksi banget, hot gitu. Dan aku sebagai anak kecil yang waktu itu nonton sama ibuku, mungkin aku SD kelas 5, kelas 6 ya, nonton sama ibuku tuh aku tuh malu-malu lucu sebenarnya. Nah, film ini tuh, yang aku suka dari film ini tuh lagi dan lagi ya, karena lagu-lagunya bagus dan tarian-tarian mereka bagus. Dan aku suka banget sama flirtingnya si Shah Rukh Khan ke Kajol di awal-awal film. Itu tuh gemes. Jadi Kajol tuh diceritakan sebagai anaknya orang sederhana gitulah, yang dia tuh orangnya tuh kayak meledak-ledak, sangat ceria, meledak-ledak gitu. Dan Shah Rukh Khan tuh ceritanya jatuh cinta pada pandangan pertama sih sama si Kajol. Nah, tapi mereka kan beda kasta gitu. Jadinya tuh nggak direstuin lah sama si Amitabh Bachchan, sama orang tua angkatnya si Shah Rukh Khan. Dan salah satu yang adegan bikin nangis tuh ketika si Amitabh Bachchan marahin Shah Rukh Khan, terus bilang kalau kamu tuh menunjukkan levelmu gitu loh, karena memilih si siapa ya, si Anjali diperankan sama Kajol ini, kayak menunjukkan kalau kamu tuh sebenarnya bukan keturunanku gitu. Itu tuh menyakitkan banget. Nah, terus yang sebenarnya di sini tuh ada beberapa hal yang agak aneh ya menurutku. Tapi itu dibahas belakang ya. Aku bahas yang aku suka lagi ya. Aku suka banget Rani Mukerji di sini, ketika dia tampil, penampilannya dia di lagu, di ceritanya Amitabh Bachchan di situ ulang tahun, terus bikin pesta ulang tahun besar gitu. Terus mereka di situ nyanyi lagu gitulah, nari lagu Shawa kayaknya judulnya kalau nggak salah. Nah di situ tuh Rani Mukerji cantik banget, bajunya bagus banget, dan dia tuh narinya bagus banget. Itu best performance dance-nya Rani Mukerji tuh menurutku. Aku banyak nonton film dan narinya dia, menurutku best performance-nya dia tuh di situ sih. Itu cantik banget, Rani Mukerji cantik banget. Dan kalau Kajol, emang Kajol tuh manis banget ya. Dia tuh mau kayak kulitnya Kajol itu kan gelap gitu, tapi Kajol tuh di banyak filmnya dia, di banyak penampilannya, Kajol tuh orang yang sangat percaya diri dengan memakai berbagai warna. Apapun warnanya dia pakai itu bagus dan cantik. Dan itu sih kuncinya menurutku, kayak percaya diri. Jadi ya dia menyala gitu, pakai baju apa aja keren gitu. Aku suka juga. Kajol juga cantik banget di sini, cantik banget di lagu Suraj Hua Madam. Dia cantik banget pakai
Dia di situ pakai sari dengan berbagai warna, biru, putih, hitam, dan semuanya cantik. Terus aku tuh suka di sini kayak menggambarkan kedekatan seorang ibu dan anak. Meskipun si Rahul ini tuh ceritanya tuh dia kan anak angkat ya, tapi ibunya ini tuh bener-bener sayang banget sama si Rahul itu tuh, nggak menganggap dia sebagai anak angkat gitu. Dan sedih banget, aku nangis di banyak bagian ketika menggambarkan bagaimana ibunya ini tuh rindu ke anaknya ketika si Rahul ini kan jadi cintanya kan gak direstuin sama Amitabh Bachchan. Akhirnya dia diusir gitu dari rumah dan dia pergilah pindah ke Inggris gitu sama si Anjali gitu, membangun keluarga di sana di Inggris. Di sini tuh menggambarkan bagaimana kerinduannya si ibu ke anaknya tuh sedih banget gitu, membayangkan si anaknya tuh juga kangen banget gitu sama si ibunya, sama si bapaknya. Tapi bapaknya juga sebenarnya tuh kangen, tapi kayak gengsi gitu loh. Ceritanya tuh Amitabh Bachchan di sini tuh gengsinya setinggi Burj Khalifa. Dan yang berperan sebagai istrinya Amitabh Bachchan di sini tuh istrinya Amitabh Bachchan di dunia nyata ya, si Jaya Bachchan. Jadi bagus itu aku ngelihat adu akting suami istri itu di film ini sih, di film Kabhi Khushi Kabhie Gham. Memang chemistry-nya Shah Rukh Khan sama Kajol tuh memang top notch ya, memang sangat bagus ya. Jadi menurutku film-film yang dibentangi keduanya tuh memiliki kekuatan yang besar di situ gitu, karena dua aktor ini tuh chemistry-nya memang bagus banget. Di Kabhi Khushi Kabhie Gham menurutku salah satu yang bagus sih. Jadi mereka itu kayak jadi di awalnya mereka lagi PDKT gitu ya, mereka tuh kayak bener-bener kelihatan kayak perempuan dan laki-laki yang sedang kasmaran jatuh cinta gitu. Saling tatapannya mereka, saling ininya itu tuh bener-bener kayak awal mereka kenal dan jatuh cinta. Terus di tengah film ke ending kan ceritanya mereka sudah menikah, udah lama menikah gitu, kayak beberapa tahun kemudian gitu. Terus mereka punya anaknya udah usia 8 tahun 9 tahun, artinya mereka sudah bersama cukup lama gitu, 10 tahunan. Mereka tuh bener-bener kayak pasangan yang 10 tahun udah bersama gitu. Aku suka banget salah satu adegan mereka berdua, jokesnya itu mereka berdua ketika mau berangkat kerja. Jadi di situ tuh ceritanya si Shah Rukh Khan-nya banyak ke bocor, mobilnya bocor, terus dia nanya siapa yang melakukan ini. Terus si Anjelinya, si Kajolnya bilang aku gitu, aku suka menusuk ban kayak bener-bener kayak SpongeBob adegannya, aku suka menusuk ban katanya si Kajol. Terus si Shah Rukh Khan-nya nanya, kamu bercanda? Iya gitu kata Kajol. Terus si Shah Rukh Khan-nya bilang, I don't like joke, aku nggak suka bercanda gitu. Si Kajolnya jawab, I don't like you, aku nggak suka kamu. Terus mereka tepuk-tepukan sini, gitu. Itu tuh lucu banget. Itu tuh menunjukkan kalau kayak jokesnya pasangan yang udah lama menikah gitu. Terus akhirnya si Shah Rukh Khan-nya kan numpang di mobilnya si Hrithik Roshan ya. Rohan ceritanya berperan sebagai adiknya si Shah Rukh Khan yang mereka udah lama nggak ketemu, dan di Shah Rukh Khan-nya tuh nggak tahu kalau itu adiknya gitu. Si Rohannya ini juga pura-pura kalau dia bukan adiknya. Sebenarnya misinya pengen bawa pulang si Rahul ke rumahnya. Terus di situ tuh si Kajolnya tuh bilang pas si Shah Rukh Khan-nya mau pergi, jangan pulang terlambat ya hari ini. Si Shah Rukh Khan-nya bilang, kenapa? Ya karena aku bilang begitu. Itu biasanya simple, bercandaan simple, tapi itu tuh kayak ya chemistry-nya pasangan yang udah lama menikah tuh mereka dapet banget. Memang Kajol sama Shah Rukh Khan ini bagus banget, mereka tuh bener-bener kayak couple. Makanya aku bilang menjadi dewasa tuh sadar bahwa Shah Rukh Khan dan Kajol tuh bukan pasangan suami istri. Terus sebenarnya di film ini tuh ada banyak hal yang agak tidak masuk akal ya, namanya film India zaman dulu tuh memang banyak hal yang tidak masuk akal ya, aneh gitu. Salah satunya tuh ketika ceritanya kan Hrithik Roshan ini jadi Rohan, terus ikut kuliah ke Inggris gitu, kuliah ke Inggris dengan misi mau bawa pulang yang tadi aku bilang, memang bawa pulang si Rahul gitu, mau bujuk Rahul buat pulang.
Nah di situ tuh ada salah satu adegan si Riddick Roshan ke kampus pakai gini doang, pakai baju tank top gitu, kelihatan ketiaknya gitu, terus tiba-tiba nyanyi-nyanyi joget-joget di depan kampus. Itu tuh sebenarnya agak aneh sih. Kalaupun adegan itu gak ada, tetap bagus sih filmnya karena itu kayak terlalu memaksakan. Ya jadi kayak malah lucu-lucuannya. Kareena Kapoor di sini tuh ceritanya dia tuh kayak orang India yang tinggal di Inggris, Eropa, terus suka berpenampilan terbuka. Dia kan tinggal bersama Shah Rukh Khan sama Kajol ya. Kalau di Indonesia nanti filmnya jadinya Ipar Adalah Maut sih, karena dia di dalam rumah bener-bener pakai pakaian terbuka banget. Lucu karena dia jadi perannya di sini tuh jadi yang orang yang konyol gitu, yang suka bercanda gitu. Kalau itu sih yang aneh, yang adegannya nari-nari di depan kampus sih itu agak, menurutku walaupun nggak ada nggak mengganggu, tapi ya udahlah, namanya juga film India. Padahal kami memang dikit-dikit nari, dikit-dikit nyanyi. Terus aku juga suka di ending film ini ketika si Rahul ngobrol sama si Amitabh Bachchan setelah sekian lama. Akhirnya Amitabh Bachchan tuh bilang si Rahul tuh nggak mau pulang ya karena memang dia kayak nggak diterima gitu. Terus si Amitabh Bachchan bilang, kamu tuh harusnya sebagai anak ya nggak, jangan gampang marah lah, masa intinya mosok gitu aja jadi membuatmu tidak pernah pulang gitu ya. Sebagai anak mungkin memang harusnya lebih ke yang tradisinya, lebih ke yang minta ini ya, minta maaf gitu loh. Pengennya si Amitabh Bachchan tuh si Shah Rukh Khan yang melakukan pendekatan begitu. Masa sebagai orang tua nggak luluh sih gitu kalau anaknya kayak gitu. Tapi si Shah Rukh-nya tuh bener-bener pergi dan nggak pernah kembali gitu loh bertahun-tahun. Tapi akhirnya mereka bersatu gitu. Nah si Amitabh Bachchan di sini tuh kayak menunjukkan sebenarnya kayak kritik ke, ada kritik patriarki di dalam keluarga gitu loh. Jadi orangnya sangat menjunjung tradisi gitu. Kalau menikah tuh ya harus dijodohin sama orang tuanya gitu. Ini sebenarnya kayak ya patriarki mungkin di India, di Indonesia juga sebenarnya masih banyak ya. Maksudnya kayak bapak itu di dalam keluarga yang harus punya suara mutlak gitu loh. Dia nggak mau mendengarkan istrinya. Pokoknya kebenaran itu dari bapak. Ya maksudnya pokoknya si bapak ini tuh yang memutuskan segalanya di dalam rumah gitu. Dan itu tuh yang bikin keluarga ini kan jadi sempet kayak hancur gitu ya, jadi kehilangan anak cuman karena ego seorang bapak gitu. Ya itu patriarki yang memang tidak perlu ya, nggak penting ya. Tapi kalau nggak begitu nggak jadi filmnya ya. Kalian suka nggak nonton Gabi Gusi Gabigem? Aku kadang-kadang masih suka rewatch, melihat di awal-awal film gimana Shah Rukh Khan flirting ke Kajol, godain Kajol gitu. Lucu karena mereka tuh menggemaskan sekali. Jadi kayak pengen mereka muda terus gitu loh, biar mereka bisa bikin banyak film-film lucu kayak gitu. Makasih ya udah mendengarkan. Kalian pengen aku review film apa? Bisa komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.